Pemirsa, puluhan anak SD di Kota Cimahi, Jawa Barat terpapar COVID-19. Hal ini membuat Dinas Pendidikan Kota Cimahi akan mengevaluasi pembelajaran tatap muka yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Penyebaran virus COVID-19 di Kota Cimahi, Jawa Barat terus meningkat. Selain remaja dan lansia, virus corona telah menyasar puluhan anak-anak di Kota Cimahi. Data dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi, 6 siswa TK, 46 siswa SD, dan 6 siswa SMP terkonfirmasi virus corona sejak awal bulan Juli. Setelah di-tracing, puluhan siswa ini terpapar virus corona dari klaster keluarga, bukan dari uji coba pembelajaran tatap muka yang digelar oleh Dinas Pendidikan 2 pekan lalu. Tidak hanya para siswa, 4 guru TK, 36 guru SD, dan 5 guru SMP dinyatakan positif COVID-19. Hal ini membuat Dinas Pendidikan Kota Cimahi akan mengevaluasi pembelajaran tatap muka pada ajaran baru di bulan Juli mendatang, sementara tahun ajaran baru 2021-2022 terancam ditunda. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus yang menimpa sejumlah siswa di Cimahi, sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Bapak Harjono. Selamat pagi, Pak Harjono. Selamat pagi, Mbak Sila. Pak, ini bagaimana kondisi saat ini di Cimahi, Pak, terkait COVID-19, Pak? Baik, kasus baru untuk di Kota Cimahi memang terus meningkat. Pada posisi hari ini, menurut laporan gugus tugas COVID-19 di Kota Cimahi, posisinya ada di 987 dan ini jumlah yang terkonfirmasi positif aktif pada hari ini, dan ini jumlah yang terbanyak sampai saat ini. Dan sangat disayangkan memang dari 986 warga kami yang posisinya terkonfirmasi positif, sebagian diantaranya adalah putra-putri kita yang bersekolah di TK, di SD maupun di SMP, dan juga tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Cimahi, Mbak Sila. Pak Harjono, kalau data yang terbaru yang Anda dapat ini dari banyaknya pelajar yang terpapar COVID-19, ini paling banyak tersebar di sekolah apa saja dan paling banyak di sekolah mana, Pak? Baik, dari laporan yang jadi kami di Dinas Pendidikan Kota Cimahi sejak bulan Februari mengembangkan aplikasi SIMAK, yaitu Sistem Informasi Manajemen Kehadiran, yang dikombinasikan dengan surveillance, diantaranya berisi data tentang kondisi kesehatan siswa dan guru. Dengan aplikasi ini kami bisa memonitor kasus COVID yang terjadi di TK, SD, dan SMP. Dan untuk proses tracing-nya dilengkapi dengan Google Form atau penjelasan dari kepala sekolah. Sampai hari ini yang terbanyak adalah untuk di siswa SD. Untuk siswa PAUD yang terlaporkan kepada kami sampai hari ini hanya kemarin 3, tapi 1 sembuh, jadi tinggal 2. Kemudian untuk siswa SD bertambah. Hari ini ada 48 siswa yang terkonfirmasi positif. Kemudian siswa SMP, alhamdulillah dari kemarin 6, sekarang tinggal 5 orang, 1 orang sembuh. Jadi penyebaran terbanyak adalah pada siswa SD. Baik, lalu kalau dari hasil tracing, Pak, ini saya ingin mengkonfirmasi lagi, apa benar, Pak, dari hasil tracing bahwa mereka ini berasal dari klaster keluarga, bukan dari uji coba tatap muka? Betul, dari penjelasan yang disampaikan oleh para kepala sekolah yang telah melakukan proses tracing, diketahui bahwa para siswa kami yang terkonfirmasi positif itu karena keluarganya juga positif. Ini dapat dibuktikan dari 48 orang itu tersebar di misalnya yang di SD itu tersebar di banyak SD. Ada 1, 2, 3 SD yang terdapat 2, 3 orang memang dalam satu sekolah yang terpapar, tetapi itu karena kakak adik. Kemudian kami lebih meyakini lagi bahwa sampai hari ini ada 5 SD, 5 SMP, dan masih banyak lagi TK yang belum melakukan simulasi. Justru pada 5 SD dan 5 SMP yang tidak melakukan uji coba, itu ditemukan kasus COVID pada siswa dan juga gurunya. Artinya dapat diyakini bahwa anak-anak kita terkonfirmasi karena keluarga dan lingkungan. Oke,
Pak Harjono, kemarin kan wacananya memang akan segera diperlangsungkan atau di pembelajaran tatap muka di bulan Juli nanti. Nah, ini persiapannya untuk para guru itu sendiri, apakah sudah menjalani vaksinasi, Pak? Alhamdulillah di Cimahi vaksinasi untuk guru itu yang dipanggil untuk vaksinasi itu sudah hampir 100%. Hari ini yang terakhir, gelombang yang terakhir itu tinggal 168 yang akan dilakukan vaksin dosis pertama. Namun dari 100% yang sudah dipanggil itu memang untuk SD itu dilaporkan ada 13% yang gagal vaksin atau tidak hadir pada saat divaksin. Kemudian untuk SMP ini hanya 10%, nah yang paling banyak itu di guru PAUD. Di guru PAUD TK itu masih ada sekitar 20% guru TK PAUD yang gagal vaksin atau tidak hadir pada saat dilakukan pemanggilan untuk vaksinasi, Mas Pram. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang ada para pengajar yang juga terpapar virus COVID-19. Nah, apakah para guru yang terpapar ini sudah menjalani vaksinasi atau belum? Nah, ini yang dilaporkan oleh para kepala sekolah, sebagian guru yang terpapar COVID adalah guru-guru yang sudah mengikuti vaksinasi. Baik. Lalu jadi hampir semuanya sudah divaksinasi dan ada yang sudah divaksin begitu ya Pak ya, ini positif COVID-19 ya. Dan kalau boleh diinformasikan Pak, rata-rata para pelajar, para siswa SD yang terkena ini positif ini dengan apa gejalanya Pak? Seperti apa gejalanya? Kalau menurut laporan para kepala sekolah, anak-anak kita yang terkonfirmasi positif itu tidak menunjukkan gejala yang berat. Hanya ada 1 orang yang dirawat dan itu dirawat juga di kota lain. Sisanya bersama keluarga melaksanakan isolasi mandiri karena keluarganya juga terkonfirmasi, Mbak Sila. Jadi tidak ada yang menunjukkan, dan untuk guru kami laporkan dari 48 guru, kemarin 41 yang saya sampaikan, kemudian hari ini naik menjadi 48. Itu pada hari Minggu lalu dilaporkan 1 tenaga kependidikan kami wafat dalam kondisi dirawat di rumah sakit di Bandung. Tapi untuk siswa belum ada laporan siswa yang terkonfirmasi positif menunjukkan gejala berat, kemudian dirawat di rumah sakit maupun sampai wafat. Dan mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Ya, kami doakan juga seperti itu, Pak. Amin. Ya, Pak Harjono, ini kan pekan lalu baru saja dilakukan uji coba atau simulasi pembelajaran tatap muka. Nah, dengan adanya kasus COVID-19 yang memapar para pelajar dan para pengajar, ini kedepannya seperti apa, Pak, pembelajaran tatap muka? Baik, simulasi itu dilakukan kemarin 2 tahap. Tahap pertama pada tanggal 24 Mei sampai tanggal 31 Mei, jadi sudah sebulan lalu, dan tahap kedua itu dilakukan seminggu setelahnya. Dan dari kondisi hari ini, Cimahi yang zona oranye tapi juga cenderung terus bertambah, baik siswa, guru maupun masyarakat secara umum, maka dalam rapat evaluasi gugus tugas Kota Cimahi bersama Forkopimda, Pak PLT Wali Kota memutuskan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di tingkat TK, SD, dan SMP di Kota Cimahi ditunda, tidak jadi dilaksanakan tanggal 19 Juli nanti. Kami juga sudah berkoordinasi dengan KCD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah 7 yang menaungi SMA, SMK, dan SLB, sepakat juga untuk SMA, SMK, dan SLB untuk tidak dilakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas pada awal tahun ajaran. Demikian juga dengan sekolah-sekolah atau satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama, baik RA, MI maupun MTS dan MA. Kami sudah sepakat dengan Kemenak bahwa sekolah-sekolah di bawah kewenangan Kemenak pun belum melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada awal tahun ajaran 2021-2022, Mas Pram. Baik, terima kasih Bapak Harjono. Kita berharap agar di Cimahi dan juga Indonesia ini COVID-19-nya segera turun begitu ya, agar segera normal lagi. Terima kasih Pak telah bergabung bersama iNews Pagi.